Baik, kami di sini akan menjelaskan makalah struktur data kami, yaitu aplikasi antrian pada sebuah salon menggunakan aplikasi Python. Terdiri atas nama-nama kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Felicia Margarita Purba, dengan NIM 2019-31146. Yang kedua ada teman saya, Grace Tri Putri Simarangkir, dengan NIM 2019-31149. Yang ketiga ada Ervila Palempangan, dengan NIM 2019-31163. Lalu di sini saya masuk ke bab 1, yaitu ada pendahuluan yang latar belakang. Jadi latar belakangnya itu yang pertama itu pengertian dari salon. Jadi salon adalah tempat yang sering datangi para keturunan Hawa sebagai tempat mempercantik diri sekaligus meningkatkan suasana hati. Disinilah para wanita bisa dimanjakan dan diberi layanan yang memuaskan mereka tanpa membuat mereka repot. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas yang dapat diambil rumusan masalah sering terjadinya penumpukan antrian yang panjang di outlet salon di Jakarta. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi yang memanfaatkan pesanan order secara langsung agar dapat mengurangi antrian yang panjang dan mempersingkat waktu antrian. Lalu ada selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi yang pertama itu ada mempermudah dalam pemesanan secara langsung agar dapat mempersingkat pelanggan untuk mengambil antrian. Yang kedua, memanfaatkan smartphone untuk usaha salon. Selanjutnya, bab 2. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Yang pertama A, teori pendukung tugas. Yang pertama itu ada definisi dari antrian. Antrian adalah kumpulan data yang berurut, di mana penambahan data baru berada di satu ujung bernama ekor atau rear. Sedangkan penghapusan data berada di ujung kepala atau front. Antrian menggunakan metode pengurutan FIFO, first in, first out, yaitu data masuk maka data tersebut juga keluar pertama kali. Contoh implementasinya yaitu antrian sembako, permainan penumpukan orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sejarah salon. Sejarah salon, sejak dulu orang-orang telah peduli akan kesehatan dan penampilan rambut. Namun pada masa itu, definisi cantik sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jadi sesuai perkembangan zaman, definisi cantik sangat berbeda dan tren-tren kecantikan. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya ada teori tentang antrian. Antrian yaitu garis menunggu dari nasabah yang diukur dengan satuan tertentu yang memerlukan suatu layanan atau lebih fasilitas layanan. Garis tunggu yaitu kemampuan atau kapasitas pelayan. Terbentuknya garis tunggu di dalam sistem adalah karena fasilitas pelayanan sedang sibuk melayani pelanggan sehingga pelanggan yang datang harus menunggu. Teori antrian yaitu suatu kejadian atau garis tunggu yang dirumuskan secara matematika. Tujuannya yang pertama merancang pelayanan optimal, yang kedua menjaga keseimbangan biaya, yang ketiga menjaga keseimbangan waktu. Lalu ada teori tentang Python, yaitu Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 dan pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1991. Python memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan bahasa program lainnya. Yang pertama, program tingkat tinggi, yang kedua mudah dipelajari, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat mudah dalam pengembangan, yang kelima manajemen memori dinamis, yang keenam program berorientasi objek, yang ketujuh platform independen, yang kedelapan sifat open source dan gratis. Sekian dari saya. Yang ketiga yaitu bab 3, rancangan sistem. Pertama, analisa data.
Yang pertama itu masukkan jumlah pelanggan yang hadir dan ingin dilayani oleh salon kecantikan. Kedua, masukkan daftar nama-nama pelanggan sesuai jumlah yang terdaftar. Ketiga, lalu data pelanggan tersebut diproses dari data-data yang telah dimasukkan. Keempat, lalu ditampilkan nama pelanggan beserta estimasi kapan pelanggan tersebut akan dilayani oleh salon kecantikan. Kelima, serta tampilkan antrian pelanggan yang sedang dilayani oleh salon kecantikan. Keenam, program akan berulang. 7, selesai. Kemudian ada flowchart. Dimulai dari input input jumlah pelanggan, input nama pelanggan, proses pendataan, lalu output berupa nama pelanggan dan waktu kapan, lalu output siapa yang sedang dilayani, dan akhirnya selesai. Yang ketiga, rancangan sistem. Pertama ada Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language adalah satu set dari ketentuan modeling yang digunakan untuk menspesifikasi atau mendeskripsikan sebuah sistem software dalam suatu kondisi dari objek. UML dibagi menjadi beberapa komponen diantaranya. Pertama, use case diagram, kedua, class diagram, keempat, activity diagram, kelima, sequence diagram atau Bentley dan Wheaton 2007. Kedua, use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, use case diagram menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa user ingin berinteraksi dengan sistem. Selain itu, use case naratif digunakan untuk menggambarkan secara tekstual urutan langkah dari setiap interaksi. Ini yang di bawahnya adalah contoh gambarnya. Yang ketiga ada diagram kelas atau kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML Henry. Sementara menurut Whiting, L. Jeffrey et al. Dalam Shafei, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Keempat, activity diagram. Menurut Bentley and Whiting, activity diagram menggambarkan aliran sekuensial dari aktivitas pada use case atau proses bisnis. Activity diagram juga dapat digunakan untuk model logika dengan sistem. Di bawahnya adalah merupakan tabel dari activity diagram. Bab 4, di sini ada pembahasan dan hasil. Berikut kami lampirkan di sini hasil dari ketika codingan di running atau dijalankan. Jadi penjelasan dari program ini, jadi aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kelompok kami membuat aplikasi antrian dalam salon dengan nama salon-salon kecantikan Haji Mali. Jadi ketika program dijalankan, kita memasukkan jumlah orang yang akan mengantri, lalu memasukkan nama-nama customer yang mengantri. Ketika selesai memasukkan nama, lalu akan muncul nama customer dan waktu pelayanan tiap customer. Lalu akan muncul nama-nama customer yang sedang dilayani dan yang sedang menunggu waktu gilirannya. Lalu ketika customer yang telah selesai dilayani, maka kita akan kembali ke program awal, yaitu memasukkan jumlah orang yang mengantri selanjutnya. Ketika jumlah customer di input 0, maka jumlah program akan berhenti dan pemberitahuan antrian kosong. Yang kedua ada aplikasinya. Jadi di sini kami akan menampilkan source code-nya dengan menggunakan aplikasi Python. Berikut source code-nya. Lalu ini screenshot dari pengerjaannya menggunakan aplikasi Python. Oke. Bab 5, satu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penerapan teknologi aplikasi sistem antrian menggunakan dapat solusi dalam memberikan kesan inovatif dan kreatif dalam memesan antrian salon kecantikan Haji Mali. 2. Aplikasi antrian salon ini memberikan akurasi waktu dalam proses mengantri dan kapan pelanggan akan diproses pelayanan. Ketiga, hasil penelitian penggunaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 2. Saran. Alangkah baiknya dibuatnya aplikasi yang bisa di-download di smartphone
di smartphone dan tertera daftar jumlah pembayaran dan jenis pelayanan apa yang kita lakukan di salon. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih.